Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Survei, NPM 2478-276. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 7, biasa disebut praktikum 7, yang bertema data visualisasi dengan studi kasus telco customer current. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 6 tahap utama, mulai dari pengenalan dataset, pembersihan data, hingga visualisasi universal, bivariat, multivariat, dan yang terakhir itu interaktif. Nah, terus langsung aja kita buka ininya. Oke, kok sini tadi gara-gara ke ini ke spasi jadi ke save sendiri. Oke, di sini udah ada kode-kodenya. Oke, di tahap pertama ini kita akan melakukan persiapan awal, yang itu mengekspor pustaka yang dibutuhkan dalam memuat database. Pustaka yang dibutuhkan dalam membuat database telco consumer di dalam Google Colab ini. Oke, database ini berisi lebih dari 7.000 data pelanggan dari perusahaan teknologi telekomunikasi. Setiap pelanggan memiliki informasi seperti lama berlanggan, biaya bulanan, total biaya, dan jenis kontrak, dan apakah pelanggan tersebut berhenti dalam pelanggan atau tidaknya. Nah, di sini kode pertama itu ada importnya, itu ada pandas, numpy, metabolnya, biabornya, dan plotly-nya. Nah, coba kita jalanin. Oke, kita bisa lihat di sini ada 5. Oke, ini ada custom ID, ada tonight, multi plusnya juga itu. Di sini juga ada teknolonya, total change-nya, terus ada constant jenisnya, terus ada kunutnya. Nah, di sini kita di sini dia mencetak beberapa variabel penting. Yang pertama itu tadi kan ada customer ID. Nah, customer ID ini bukan customer ID. Yang pertama itu ada tenur. Tenur ini lama pelanggan berlangganan dalam bulan. Tenur ini lama berlangganan, udah ada penjelasannya juga. Terus monthlies, biaya bulanan, biaya pelanggan bulanan. Terus di sini ada total challenge ini total biaya. Terus ada kontrak, jenis kontrak, misal bulanan itu 1 tahun atau 2 tahun. Terus yang terakhir ini kontrak, status berhenti atau aktif. Nah, di sini pelanggan berhenti atau tidaknya itu terdata di sini. Oke. Dalam data ini kita bisa melihat pola siapa yang lebih berisiko berhenti berlangganan di sini. Jadi misalnya terdata dia berapa kali berhenti, berapa kali memesan, lama berlangganan, atau biaya pelanggan bulanannya berapa. Oke, di situ itu tahap pertama. Oke, kita langsung tahap kedua. Tahap kedua adalah
cleaning atau pembersih data. Tahap kedua, cleaning atau pembersih data. Oke, di sini tujuannya adalah memastikan bahwasannya semua data valid dan siap untuk divisualisasikan. Pertama, saya di sini menggunakan bawah kolom. Jadi di sini total change masih bertipe teks atau objek, padahal seharusnya merupakan angka. Makanya saya ubah menggunakan PD to totals. Oh, ini saya rubah menggunakan PD to numerik. Nah, terus di sini kita jalanin, coba kita menjelaskan untuk penjelasan jalannya. Duh, ini akibat bukan saya. Nah, dari hasil yang kita jalanin ini ada beberapa nilai kosong yang berhasil kita hapus, dan semua kolom ini sudah memiliki tipe data yang sesuai. Oke, kolom di sini ada kolom run atau yang menjadi satu untuk guess. Gitu. Ini kayaknya pakai bahasa Indonesia ya. Atau lagi. Nah, setelah tahapan ini dataset sudah bersih, lengkap dan siap digunakan untuk eksplorasi visual. Oke, itu tahap yang kedua. Sekarang kita tahap yang ketiga. Ini dia, tahap yang ketiga. Oke, tahap yang ketiga. Oh, kolomnya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Kita masuk ke tahap visualisasi univariat. Nah, univariat untuk melihat distribusi dan outlinernya. Oke, di sini kita menggunakan kode pen subplusnya banyak sih menggunakannya. Yang pertama itu plan figure, habis itu export plot, table, dan show di bawah. Ini penutup. Sebenarnya kodenya itu nggak semua ini aktif. Nah, dari story ini terlihat bahwa sebagian dasar pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 80 US dollar. Nah, distribusinya miring ke kanan. Oke. Nah, ini dia, miring ke kanan. Artinya hanya sedikit pelanggan yang memiliki biaya tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki paket yang lebih murah. Nah, terus yang kedua ini kita cari lagi, ada tetap menggunakan flat, terus HSAS plot, dan title, dan ya menggunakan show lagi. Nah, di sini pada backplot ini tepatnya beberapa titik di luar box, yaitu outlier-nya. Artinya ada pelanggan yang total pembayarannya jauh lebih besar dari mayoritas pelanggan lain. Outlier-nya ini mungkin pelanggan gimana ya? Pelanggan yang sudah berlangganan sangat lama sehingga tagihannya terlalu tinggi. Tuh. Oke, nah ini ada yang outputnya. Jadi kita tetap menggunakan kode yang ini tahap 2. Ini menggunakan figur tetap, terus menggunakan pencet lagi. Ini SNS component node,
terus PLT title sama, terakhir penutup pakai show. Oke, nah dari grafik ini kita lihat bahwasanya pelanggan yang tidak crown jauh lebih banyak dibandingkan crownnya. Nah, kok baca? Oh, ini dia. Artinya di dataset ini agak tidak seimbang, imbalance, dan dengan mayoritas yang pelanggan masih bertahan. Nah, inilah kodenya. Oke, itu tahap yang ketiga. Kita masuk ke tahap yang keempat, visualisasi beaver. Visualisasi berikut ini sekarang kita analisis hubungan antara dua variabel. Oke, yang pertama kita cek dia menggunakan scatter plot. Nah, oke, di sini menggunakan sama. Pertama itu menggunakan figurnya kayak yang langkah 3 tadi, terus menggunakan scatter plot, terus title yang utama, terakhir itu pakai show plot juga. Oke, coba kita jalani. Dari scatter plot ini terlihat bahwasannya pelanggan dan rendah. Oh, tuh. Kita zoom. Baru bergabung dan biayanya bulanan tinggi, lebih banyak dari yang punya. Nah, ini memberikan indikasi bahwa pelanggan baru yang langsung dikenai biaya tinggi, cenderung tidak puas dan berhenti lebih cepat. Nah, itu yang kode scatter plotnya. Terus kita menggunakan yang kode box plot atau biasanya box plot. Oke, box plot ini sama, menggunakan ini langkah awalnya. Terus oh ya, enggak gitu. Box plot. Nah, ini kita menggunakan ini. Terus yang terakhir pakai title show juga. Oke. Nah, box plot ini pelanggan dengan kotak bulanan ke bulanan memiliki biaya bulanan lebih tinggi dari variasi besar dibandingkan kotak 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ini merupakan bahwasannya kontrak jangka pendek sering kali lebih mahal daripada yang jangka panjang. Oke, ini ada kode terakhir, itu kode group Fedbear Chords. Nah, di sini kita menggunakan mana ini. Nah, ini kita menggunakan background. Terus di sini course-nya udah ada, X-nya ada. Nah, kalau grafik ini menunjukkan bahwasanya pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki tingkat kursnya lebih tinggi. Sebaliknya, pelanggan kontrak tahunan dan 2 tahun cenderung lebih loyal. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya gimana ya? Bahwasannya durasi kontrak lebih memiliki pengaruh signifikan terhadap retasi pelanggannya. Nah, ini untuk tahapan yang keempat. Nah, sekarang masuk ke tahapan yang kelima. Tahapan kelima ini visualisasi multivar. Nah, sekarang kita akan memiliki hubungan banyak sekaligus. Enggak, bukan itu. Gimana yang jelasnya? Sekarang kita akan melihat hubungan banyak variabel sekaligus. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini kita menggunakan plan figure menggunakan 6,4. Di sini menggunakan hashnya juga tanpa error, terus title dan show. Oke, di sini coba kita jalani apa hasilnya. Dari hand plat ini merupakan nggak bisa kita lihat bahwasannya
total mana? Total crunch berkolerasi positif kuat dengan tone. Nah, ini dia. Nah, ya, cukup kuat. Semakin lama pelanggan berlangganan, semakin besar total biayanya. Sementara chords dan tenor itu berkolerasi negatif dengan tuner tadi. Artinya pelanggan yang lama cenderung tidak kunz dan tone. Oke, itu kode yang head-tone kolerasi. Sekarang masuk yang ke pipe plot. Pipe plot ini kita menggunakan SS plot dan PL source. Nah, ini dari pipe plot ini terlihat jelas bahwasannya pelanggan yang krusnya warnanya berbeda. Konsentrasi pada turun rendah. Terus ini memperkuat kesimpulan bahwasanya durasi berlangganan adalah salah satu faktor utama untuk mempertahankan pelanggannya. Nah, itu untuk yang tahap kelima. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir atau tahap yang yang keenam, yaitu kita masuk ke visualisasi interaktif. Nah, kita gunakan Plotly untuk membuat grafik interaktif yang lebih dinamis. Coba kita jalanin. Oke, di sini kita menggunakan fix scan. Nah, ini kita menggunakan fix scanner ini. Oke, fix scanner, terus masukkan dev. Oke, sesuai dengan ininya lah ya. Terus langsung aja kita ke penjelasannya. Saat kursor diarahkan ke titik, kita bisa melihat detail pelanggan seperti jenis kontrak dan total tagihannya. Nah, tuh bisa kita cek sendiri kontraknya, terus tagihannya. Dari grafik ini terlihat bahwasanya sebagai besar pelanggan Crown berada pada turun rendah dan biaya tinggi. Nah, itu kode yang pertama. Terus kita masuk kode yang kedua, itu interactive bear curse. Nah, di sini kita juga menggunakan PT effect bear. Nah, di sini kita grafik ini interaktif untuk menunjukkan secara jelas bahwasanya kontrak bulanan lebih rendah, terus tertinggi. Nah, ini dia kontraknya. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Dengan cara ini, analisis dapat lebih mudah mengeksplorasi data per kategori. Terus kita pakai kode yang ketiga atau yang terakhir menggunakan faceted histogram. Nah, ini yang ketiga. Terakhirnya show. Oke, di sini kode yang ketiga mana? Oh, ini. Oke, dari sini terlihat bahwasanya pelanggan dengan layanan fiber optik memiliki biaya bulanan tinggi dan tingkat kurusnya besar. Ini. Bulanan berdasarkan jenis interface. Mana ini? Oh, ini. Nah, ini dia. Besar. Nah, ini sangat penting untuk strategis retasi pelanggan dengan layanan premium. Oke, tahapan selesai. Oke, dari kesimpulannya dari semua langkah-langkah yang telah kita buat, kita bisa menarik beberapa kesimpulan pertama, yaitu yang pertama, mayoritas pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 80 US dollar. Yang kedua, pelanggan dengan kontrak bulanan
cenderung lebih mudah berhenti. Terus yang ketiga, tenur memiliki korelasi negatif dengan close. Semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan close. Oke, yang keempat, layanan fiber optik memiliki meski mahal memiliki resiko close tinggi. Nah, visualisasi data terbukti sangat membantu untuk memahami perilaku pelanggan, menemukan pola, dan menyusun strategi bisnis berbasis data. Oke, dengan Insgate ini merupakan perusahaan lebih fokus memperpanjang kontrak pelanggan baru, menyesuaikan harga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, mungkin sampai sini aja untuk menjelaskan kode-kodenya dan presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.